penertiban kawasan hutan. Untuk itu kami mengundang Menteri Pertahanan untuk mengambil tempat, Menteri Kehutanan, Kepala BPI dan Antara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya kerap ditertawakan ketika berbicara mengenai keberadaan kekuatan asing yang merugikan Indonesia. Jaksa Agung untuk dapat mengambil tempat. Namun, Prabowo menegaskan tidak gentar dan akan terus melawan segala bentuk pencurian kekayaan negara. Kami mengundang yang terhormat Presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato usai menyaksikan penyerahan uang 6,62 triliun rupiah hasil penyitaan lahan dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu 24 Desember 2025. Dari Jaksa Agung kepada Menteri Pertahanan. Dalam kesempatannya, ia menyebut nilai 6,6 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan negara merupakan baru ujung dari kerugian besar yang dialami Indonesia akibat dari penyimpangan, pelanggaran hukum, dan praktik korupsi yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Sebesar 4,2 triliun lebih. Ia menyoroti perilaku korporasi yang dianggap menganut paham serakah nomik, Triliun lebih dari Jaksa Agung bersama yang meremehkan negara dan menganggap pejabat bisa dibeli serta disogok. dengan total 6 triliun 620. Menurut kepala negara itu, kegagalan Indonesia juga dinantikan sebagian oleh banyak pihak termasuk kekuatan asing. 74 sen. Namun pihaknya mengklaim tengah menutup celah kebocoran yang terus terjadi di tanah air. Memasuki tahun 2026, Prabowo memastikan akan mengambil langkah lebih berani untuk menertibkan kegiatan ilegal. 4 truk selanjutnya laporan. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan secara rinci uang yang diserahkan sejumlah 6,62 triliun rupiah. Uang sebesar 4,2 triliun rupiah yang berhasil diserahkan merupakan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. Sedangkan sebesar 2,3 triliun rupiah sisanya merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jaksa Agung mengatakan pada tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan. Ia merinci potensi denda administratif dari perusahaan sawit sebesar 109,6 triliun rupiah, Menteri Pertahanan. serta potensi administratif dari perusahaan tambang sebesar 32,63 triliun rupiah. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKK, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Penyerahan
uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan